And action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Volumenya Hibda. cut. Hah? Volumenya kenceng Kenceng. lah, iyalah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Hibda 01. Alhamdulillah berkesempatan mengadakan podcast pada hari ini. Dan alhamdulillah juga kita kedatangan orang nomor 1 di kampung kita, yaitu Bapak Dr. Andes Rahmat Mustafa selaku Ketua RW 01. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik-baik saja. Nah Bapak, tujuan podcast kita kali ini adalah ada apa di RW 01 ini? Karena tujuan kami mengadakan ini adalah untuk menyambung informasi yang dimana dasar awalnya adalah banyak warga yang bertanya nih, program RW apa sih gitu? Program RW apa sih gitu? Mungkin salah satunya bisa Bapak jelaskan agar podcast ini tujuannya lebih jelas gitu. Mungkin bisa dimulai. Baik. RW 01 Kampung Desa ini terdiri pada 4 RT dan masing-masing RT mempunyai program dan ketentuan masing-masing yang nantinya akan dilakukan pada program RW. Adapun dari pihak RW ini mengambil dari program RT yang dicetuskan oleh RW. Seperti untuk program dasar pertama kita pendataan warga, pendataan secara detail dan nyata, artinya tidak main data perkiraan atau data angan-angan, tapi data yang memang berdasarkan bukti tertulis yang akan disebarkan di bulan Februari ini. Dan bentuknya ini kita ambil manual dulu, jadi data secara kertas. Nah, data itu nanti ditampung oleh pengurus RW, lalu disamakan dengan RW tersebut. Yang pertama, jadi pendataan. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan dan pembenahan di bidang administrasi, baik di administrasi terhadap RW sendiri maupun di RT-RT. Karena semakin baik administrasinya dan sebagainya di RT, maka di RW pun akan seperti itu. Dan memang kita maklumi sebagian RT ini ya belum mempunyai pengurus, artinya pengurus yang memang menopang dari kegiatan RT tersebut. Kalau sudah terbentuknya SDM dari pengurus RT itu baik dan tangguh, saya yakin kita punya satu nilai tersendiri seperti itu. Nah berarti yang harus diluruskan oleh warga adalah RW itu kerja nggak bisa sendiri gitu ya. Oh itu pasti. Nah, dimana RW itu dibantu dengan RT-RT-nya gitu, dan Ya. RT-nya juga dibantu dengan warganya. Ketika warganya diem, ya otomatis kampung kita juga nggak bisa apa-apa gitu kasarnya gitu kan. Betul. Tanpa warga kita juga bukan apa-apa gitu. Yang penting kritikan dan masukan dari warga itu sangat diperlukan pada saat ini, karena segala sesuatu bentuk pengurusan dan sebagainya tanpa ada kritikan, tanpa ada masukan, ya dia akan berjalan dan berbuat tanpa ada dianggapnya enak aja, padahal ini nggak enak, ini enak. Jadi semuanya saling menopang seperti tadi, harus ada dukungan, sokongan dan warga. Dan seorang pengurus RT atau RW itu bukan seorang robot atau superman yang bisa bekerja sendiri, tapi bersama-sama semua itu, dari pemuda, dari kaum ibu, kaum bapak, dan kaum lainnya yang mungkin berniat ingin membangun, menginovasi dan memajukan khususnya di kampung desa ini. Karena analoginya sama gitu, kayak presiden itu dari rakyat untuk rakyat gitu. Begitupun RW dari warga untuk warga. Tapi kalau warganya ya diem, ya masa apa yang mau diterima sama warga sendiri gitu. Balik lagi kan ke inisiatif dari warga sendiri gitu ya kan. Ya, kadang memang warga cuma ya itu wajar ya, saya dukung itu. Pokoknya mana di program RW, mana kegiatan RW, mana berjalan RW. Wah itu saya salut, warga yang seperti itu salut. Betul sebenarnya kayak gitu ya. Ya, bagus itu, saya nggak akan nunggu. Oh bagus, berarti Anda peduli. Orang yang berkata demikian itu peduli, artinya bukannya mana nih RW kegiatannya, mana kerja RW. Kita nggak usah Negatif merasa lagi gitu, nggak usah negatif, positif, malah itu yang bagus.
Saya salut ada warga yang seperti itu. Cuma ya dia memberikan itu juga, ya tolong kasih masukan juga. Kritik dengan solusi gitu. Betul. Ini kan kadang kritik tapi tanpa solusi. Nah, Ya. betul. Bahkan cuek lah gitu. Ya marilah hilangkan kecuekan atau silakan kritik gitu, tapi kritik membangun. Benar. Seperti itu. Nah, lalu mungkin apa nih program utama gitu mungkin dari RW saat ini gitu adalah apa gitu, karena kan dari sekian banyak program mungkin ada program yang diprioritaskan terlebih dahulu gitu, mungkin apa gitu salah satunya. Yang pertama tadi sudah sebutkan pembenahan administrasi atau pengoptimalan administrasi warga. Ya dari mulai tempat tinggal, kemudian jumlah data sebenarnya, itu kan administrasi, termasuk RT dan urus lainnya. Itu yang utama ya, pembenahan administrasi. Karena dengan administrasi baik, tentunya program-program pun akan berjalan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menjadi utama ini di bidang pembangunan keagamaan. Ya sementara ini kan kita tahu sendiri di warga kampung desa ini mungkin 100% semuanya penduduk Islam, mayoritas Islam. Ya tentunya bagaimana kita membangkitkan kembali keislaman kita untuk pembangunan secara Islami. Karena dengan kita memeluk agama yang tangguh, otomatis akhlak etika akan baik. Kita di sini ada berapa? Ada 4 majelis taklim, ada 6 pengajian bapak-bapak, dan ada musola setiap RT. Itu kan sudah satu aset. Masuk hibda gitu ya. Oh iya betul. Termasuk ada satu hibda itu aset. Jadi administrasi, pembenahan administrasi dan peningkatan keagamaan. Akhlak gitu mungkin. Akhlak ya. Nah itu kan program utama tuh, mungkin apakah ada nih RW program dari luar gitu, eksternal gitu, untuk tambahan ke program kita gitu? Untuk eksternal itu pasti ada. Ya yang pertama mungkin kita tetap mengikuti alur pemerintah, yaitu dari kelurahan, kecamatan ke kota. Ya. Ya, seperti pembangunan fisik itu kan ada dari pemerintah. Yang sekarang ini kita udah ajukan untuk fisik Musrembang ini, diantaranya di RT 1 itu sudah masuk PKM untuk jalan setapak dan sebagainya. Dari jalan Haji Caung, kemudian juga termasuk di irigasi drainase Hidit itu di RT 2, dan termasuk di RT 3 Drainase juga ya. drainase itu sudah, mungkin kalau yang drainase di RT 3 mungkin di 2022, tapi yang berjalan di 2021 ini ya di RT 2 untuk arah yang Pak Ustaz Abdul Rahman, kemudian jalan lingkungan untuk RT 01, dan pembangunan fisik itu juga tadi kan dari luar ya, kan dari luar, dari bantuan pemerintah itu secara fisiknya. Kemudian secara kegiatan kemasyarakatannya, ini posyandu juga diajukan untuk kit bahan-bahan posyandu untuk dan sebagainya itu untuk masyarakat. Lalu di bidang usaha ini kemarin saya juga diajukan oleh RT, lalu saya lanjutkan ke kelurahan. Itu ada 33 jenis usaha ikan dan usaha tanaman hias itu yang sudah diajukan. Tinggal ya menunggu hasil dari pemerintah tersebut. Mungkin lanjutannya adalah program yang sekiranya sekarang lagi benar-benar berjalan tuh RW gitu. Program yang lagi sedang berjalan nih kira-kira apa gitu, karena kan mungkin dari warga ataupun kita sebagai pemuda gitu ingin tahu gitu, ingin membantu gitu, bukan sekedar tahu tapi ingin membantu juga. Kira-kira program apa yang sedang berjalan dan bisa dibantu gitu oleh kita terutama pemuda gitu. Program yang ingin dibantu saat ini karena kita mau pendataan
pendataan secara objektif ya, bukan secara hayalan, secara tahu gitu ya. ya secara langsung terjun door to door. Nah, itu kami minta bantuan dari pemuda, terutama Hibda ya untuk mendata rumah, datang ke rumah-rumah warga untuk mendata tersebut, seperti itu. Jadi itu yang kami mohon bantuan dari pemuda atau dari Hibda. Kemudian yang kedua ya bantuan kepada warga apa melalui media, medsos ya, atau secara langsung tentang COVID, kemudian tentang harus gimana sih RW kita ini gitu. Artinya masukan-masukan dari warga itu kan kalau RW yang nanya langsung nggak mungkin mereka bilang jujur. Tapi kalau melalui obrolan, melalui di warung-warung kopi segala macam itu pasti bukan berarti mata-mata bukan. Tapi tampung RW ini loh masukan masyarakat yang maunya, itu yang saya pengen. Itu berarti ruang dialog yang dibutuhkan itu untuk menjadi interaksi agar menjadi sebuah masukan. Ya perlu sekali. Ya kalau perlu kita nanti misalkan tolong bantu RW mendata warga, nah nanti tanya warga, nggak apa-apa kita tanya Sekalian gitu ya. kalian, maaf Pak, kira-kira di RW ini kita harus ngapain ya, Ya, gitu. seperti itu. So polos aja gitu. Betul, so polos, nggak apa-apa. Anggap aja masukan atau kayak tadi kan di warung kopi di apa ngobrol-ngobrol di RW gimana sih udah secara aku sehari nggak ada kerja aja seperti itu itu Benar. itu perlu sebagai masukan dari pengurus kami pengurus RW Karena butuh masukan dari luar juga gitu itu ya. perlu sekali Walaupun pengurus inti gitu, tapi tetap kita kan balik lagi analogin kayak presiden. ya Dari rakyat untuk dari rakyat gitu. dari warga untuk warga. Nah iya, kalau kita dari warga untuk warga. Nah terus Terus menyambung sekarang nih Pak Mus, kan tadi COVID tuh ya kita nggak bisa menutup mata gitu. Di lingkungan se-Indonesia ataupun sedunia ini COVID ini udah masuk kelas ya internasional banget gitu. Pertama ya kita nggak usah luas-luas, di lingkungan kita nih RW 01 Kampung Desa, bagaimana nih dengan kondisi COVID saat ini gitu? ya memang di semua wilayah ini terutama Kota Depok khususnya ini memang sudah banyak yang kena COVID, termasuk di RW kita ini ya lumayan ada lah yang kena COVID. Ya penanganan pertama kan pencegahan yaitu dengan cara selalu menjaga kesehatan, kemudian yang kedua kalau cuci tangan, yang ketiga imun dan pemikiran harus baik. Jadi biasanya kalau secara pengalaman ya bukan secara ilmuwan tapi pengalaman. Jadi semua itu dari pikiran. Kalau pikirannya selalu mumet, kacau, segala macam, otomatis imun lemah. Sugesti lah gitu. Ya. Atau orang pilek aja ke COVID. Ya, itu kan secara otomatis Mindsetnya gitu. mindset otak udah merekam. Oh dia COVID. Betulnya cuma pilek biasa. Karena ada empat jenis kan. Mana yang COVID, mana pilek, mana alergi segala macam. Nah itu harus bisa nah itu harus mengerti itu. Yang kedua, yang kepada masyarakat yang sudah terkena COVID ini ya saling membantu. Terutama kan kalau saya menegaskan Pak RT, ini ada surat dari penderita, tolong ditangani untuk warganya. Saya menghimbau saja kepada RT. Gitu. Walaupun itu mungkin termasuk juga tugas RW, kelurahan dan semuanya. Tapi yang lebih dekat di situ kan RT. Jadi RT lah yang terjun langsung ke tempatnya. Ya, maaf ini saya bukannya membandingkan antara RT 1, 2, 3, 4 ya bukan. Tapi kalau saya nilai sementara ini ya kalau secara laporan dan informasi ya emang RT 2 lumayan lah untuk peduli COVID ini lumayan bagus. Ya memberikan gambaran, Pak ini saya sedang memberikan bantuan sembako di penderita COVID, kirim ke saya. Ya, terima kasih, saya bagus. Nah RT lain ya kalau bisa seperti itu, artinya membantu untuk penderita COVID itu penanganannya ya. Artinya ada kerjasama di masing-masing wilayah RT. Saya ya silakan Pak RW ini kena COVID gimana?
Ya saya paling kembalikan Pak RT itu di wilayah Anda ada kena Covid, tolong tangani, ajak gimana warganya, karena setiap RT ini udah ada yang kena di wilayah kita. Seperti itu. Berarti RT 2 ekosistemnya dalam mencegah Covid atau penanganan Covid itu bagus sudah ya gitu, Pak RW? Untuk bantuan ya, Ya, untuk bantuannya gitu, ya, jadi bantuan ya. Tapi kalau kekeluargaannya gitu ya, kasarnya. keluarganya bagus ya, sudah bagus lah. Artinya pedulinya apa lumayan tinggi, gitu. Tinggal dibantu sama RT lain. Artinya yang penting dia tidak pelit gitu kepada RT lain. Artinya Pak RT, saya seperti ini loh caranya, ilmu kan, berbagi ilmu. Benar, sharing lah. Jangan dimakan sendiri. Pak RT, saya ada warga saya lakukan ini. Gini loh Pak RT. Nah, artinya itu memberikan apa? Masukan kepada RT lain. Kalau saya paling memberikannya itu ya, tolong ilmu yang Anda punya kasih ke RT lain. Kita sama-sama aja lah berbagi ilmu. Untuk pencegahannya dan untuk penanganannya. Karena kalau pandangan saya gitu, Pak RW, RT ataupun RW itu belum tentu orang yang lebih cerdas dibanding warganya gitu. Karena ada orang yang cerdas tapi diem gitu, ada orang yang kurang cerdas tapi ingin aktif gitu. Jadi harapan saya mah gitu, Pak RW bisa menyampaikan sebuah pesan bahwa yang penting itu udah kemauan dari warga sendiri. Ketika udah mau ya bisa terjadi itu seperti RT 2 gitu, dalam segi kekeluargaan, karena mereka entah dari segi ekonominya ke bawah atau menengah ke atas gitu, karena kemauannya jadi solidaritasnya itu ada gitu, jadi saling membantu. Entah ada yang Covid dia langsung cepat gitu, yuk kita urunan, kita kolektif gitu kan kasarnya gitu. Mungkin situ kesadarannya, untuk kemauannya gitu. Karena ya Covid ini bukan sebuah aib gitu, Iya. karena main satu orang, dia Covid, udah jauhin. Iya maksudnya, Rumah takut. iya gitu, dia Covid Kadang gitu. tutup mana segalanya ya rumahnya. Nah itu sebenarnya yang perlu kita khawatirkan. Oke. Ending. Bikin penutup. Mungkin gimana dari Pak RW nih, ada pesan-pesan, mungkin pesan-pesan khusus gitu untuk warganya, terlepas entah mau dari segi pandemi ataupun terlepas dari segi pandemi gitu. Sebelum saya ke situ kebetulan nih ada bukan himbauan kepercayaan Mana? ya, kepercayaan kita dari Sekda melalui Lurah lalu turun ke RW bahwa di RW kita ini dipercayakan untuk pilot project untuk inovatif e-learning ya, pelajaran inovatif di masa Covid. Suratnya langsung saya terima di SK kan bahwa RW 01 dijadikan pilot project untuk inovatif e-learning di masa Covid-19 ini. Nah, kalau bahasa inovatif e-learning, ini kan berarti kita harus membuat satu terobosan, satu program yang bisa anak itu tetap belajar walaupun di rumah, tapi dengan inovasi-inovasi, pengembangan baru yang Tidak bosankan gitu kan. ya, tidak bosankan, terus juga di anak juga bisa terima, di keluarga bisa terima dengan learning ini. Ya memang lumayan berat sih, juga tinggal dukungan dari warga juga, makanya perlunya bantuan itu. Ini ada Hibdahnet itu salah satu faktor pendukung itu. Nah iya, Hibdahnet karena memang sekarang kan udah zamannya Itu masuk era milenial lah gitu. era milenial yang semuanya memang Berbasis internet udah gitu. itu berbasis internet dan semuanya cukup dilihat di satu tangan, itu udah bisa melihat dunia ya. Nah itu makanya dipercayakanlah RW 01 ini sebagai pilot project untuk program inovatif e-learning, dan programnya memang saya sedang coba aja ini, saya buat gitu, programnya apa aja untuk pembelajaran di rumah ini. Ya tinggal perlu bantuan lah dari semua pihak, baik dari pemuda kayak Hibdahnet, itu kan salah satu terobosan baru, walaupun mungkin belum menyeluruh ya, baru nyampe wilayah Ya baru 1 dan 4. yang mendekati server lah gitu. Oh, iya. Energinya pas lah gitu ya, Pendidikan. kapasitasnya. Ya. Yang kedua dari pemudanya juga aktif dengan adanya Hibdahnet ini sudah geger di kalangan wilayah RWN geger.
wah luar biasa gitu. Keren banget. Tapi jangan merasa bangga dengan luar biasa itu. Tetap kita harus Konsisten, tetap konsisten menjaga. dan menjaga, bahkan mengembangkan. Itu harus. Itu tantangan loh, dibilang oh luar biasa nih anak muda punya internet. Itu bukan kebanggaan, itu tantangan. Iya, tantangan. Biar dengan ungkapan itu berarti kita harus lebih baik lagi kan, harus lebih mengembangkan lagi. Bukan berarti udahlah sampai di sini. Iya, stuck gitu, enggak. Nah, itu tantangan berat. Kita kalau dipuji orang tuh bukannya Dia bukan stay gitu ya. tapi tantangan buat Terus ya berkembang ya, ya. orang yang meritik bukan tantangan tapi masukan. Ya. Itu yang harus kita jalankan seperti itu. Ya, itu salah satunya ya. Project Nutup. Oke. itu mungkin bisa didengar gitu dari orang nomor 1 di kampung kita, yaitu Bapak Dr. Andis Rahmat Mustofa selaku Ketua RW 01 telah menyampaikan beberapa program utama, program prioritas, dan juga ada alhamdulillah kampung kita nih menjadi pilot project itu dari bahkan pilot project untuk e-learning gitu, bahkan dari tingkat kota itu awalnya ya Pak. Oh iya, Dari dari tingkat sekda kota, turun ke kecamatan, kelurahan, dan dari kelurahan itu mengamanahkan ke RW kita gitu. Jadi ya sebenarnya Pak RW juga nggak bisa bergerak sendiri gitu, kita butuh pemikiran dari warga gitu yang memang pemikirannya terbuka, yang memang pemikirannya lebih maju gitu dibanding kita semua yang ada di sini. Mohon bantuannya gitu, kita bisa ngobrol-ngobrol, berdialog dengan Pak RW mungkin langsung di rumahnya gitu, kita bisa hadir karena tanpa kita kampung kita bukan apa-apa gitu, dan Indonesia pun tanpa kampung desa itu bukan apa-apa gitu. Jadi mungkin hanya itu yang mungkin tambahan, kita kampung desanya harus punya ciri khas. nah itu Apa? nah mungkin itu akan terjadi di podcast selanjutnya. Iya. Oke, itu sebuah jawaban misteri yang akan terjawab di podcast selanjutnya. Ada apa di kampung desa, apa ciri khas di kampung desa, itu bisa kita bahas di podcast selanjutnya. Mungkin hanya itu Pak Mus. Oke, siap. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua sehat selalu. Dan mungkin saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.